Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal wa husnal khitam 'inda intihai al-ajal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا المسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. Al-qaul fi ma'asil qalbi. Inilah pembahasan di dalam menerangkan maksiat-maksiat hati. Seperti halnya kita dilarang oleh Allah bermaksiat secara jawarih, anggota tubuh, maka lebih daripada itu kita juga dilarang bermaksiat hati. I'lam anna sifatil madmumatah fil qalbi katsiratun. Ketahuilah akan sungguhnya sifat-sifat al-madmumatah yang tercela. Yang dicela artinya yang tercela. Fil qalbi, di dalam hati, katsiratun, yaitu sangat banyak. Wa tariqu tathhiril qalbi min radailiha tawilatun. Adapun jalan mensucikan hati, min radailiha, dari kehinaan-kehinaannya, ya apa namanya di sini, as-sifat al-madmumah tawilatun, yaitu sangat panjang. Wa sabilul ilaj fiha ghamid. Adapun jalan al-ilaj, mengobati, fiha, di dalamnya, sifat al-madmumah, ghamidun, yaitu dalam. Ghamid itu dalam, kelat cantik matura kelat. Wa qad indarasa bil kulli ilmu, dan sungguh indarasah, terhapus. Daris ini makna asalnya terhapus. Kenapa daris itu, belajar, dikatakan daris? Karena menghapus kebodohan. Dan sungguh terhapus bil kulliyah, hale dengan keseluruhan ilmuhu. Apa ilmunya? Ya, ilaj atau tathhirul qalb. Wa amaluhu, dan mengamalkan, ya, tathhirul qalb. Li ghaflatil khalqi, karena lupanya makhluk, an anfusim, dari dirinya khalq. Wa ishtighalihim bi zakharifid dunya, dan sibuknya makhluk atau khalq bi zakharifid dunya, dengan keindahan-keindahan atau barang-barang dunia. Kenapa dikatakan mundarasah dan ulum ilmu hati itu, cara sucikan hati dan pengamalannya oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali? Karena saking lupanya manusia kepada tujuan yang semestinya. Karena saking sibuknya manusia dengan zakharifid dunya, keindahan-keindahan dunia atau barang-barang dunia, sehingga seakan-akan al-ulum wal kaifiyat tathhiril qalb, yakni indarasat bil kulliyah. Seakan-akan semua itu sudah hancur, sudah terhapus. Maka sangat sedikit orang yang menjaga hati. Kata beliau di dalam isi atau makna kalimat-kalimat beliau ini, wa qad istaqsayna dzalika, dan sungguh meringkas aku, dzalika, akan itu al-madhkur min ilmi tathhiril qalbi wa amalih, fi kitab Ihya Ulumuddin, atau dzalika, akan itu, as-sifat al-madmumah ila akhirih. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin fi rub'il muhlikat, di dalam seperempat al-muhlikat, ya,
Dalik itu kepada as-sifat al-madmumah ila akhirih. Fi rub'il muhlikat, di dalam seperempat al-muhlikat, perkara-perkara yang mencelakakan. Rub'il munjiat, dan seperempat perkara-perkara yang menyelamatkan. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Walakinna, dan tapinya aku, nuhadziruka, yaitu mengingatkan aku kepadamu, al-an, sekarang, salasan, akan tiga perkara, min khaba'ithil qalbi, sebagian dari penyakit-penyakit hati. Hiya, yang ada pun as-salasa, al-ghalibah, yaitu yang menguasai, ala mutafikkihatil asr, atas orang-orang pintarnya masa kini. Lita'khudha hidraka minha, supaya menjadikan kamu hidraka, akan pengamananmu atau perhatianmu atau tamingmu, minha, dari ya, khaba'ithil qalb atau salas. Fa innaha muhlikatun fi anfusiha, maka sungguhnya salas, kesalas saja, tiga perkara itu, muhlikatun, yaitu menghancurkan, perkara-perkara kehancuran, fi anfusiha, dan dirinya ya salas. Wa hiya ummatul li jumlatin min al-khaba'ith siwaha. Adapun salas, tiga perkara yang akan diterangkan ini, ummahatun, yaitu induk-induk. Ummahat itu markas-markas, induk-induk. Li jumlatin, akan beberapa perkara atau banyak perkara, minal khaba'ith, daripada kejahatan-kejahatan atau penyakit-penyakit hati, siwaha, selainnya salas. Wa ya, adapun salas, al-hasad, yaitu hasad. Allah. Wal riya, dan riya, wal ujub, dan ujub. Tiga perkara ini harus kita hindari, kita selalu berusaha sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari tiga perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasad. Hasad itu orang yang tidak ridha kepada takdir Allah kepada selain orang itu. Orang lain dibuat senang oleh Allah, kok yang hasad ini berat hatinya. Orang hasud itu bukan benci kepada orang yang dihasuti, tapi hakikatnya dia tidak terima kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka lupa. Wajtahid fi tathhiri qalbika minha, maka berusahalah kamu fi tathhiri qalbika, di dalam mensucikan hatimu, minha, dari hasad, dari salasa. Hasad, riya, ujub. Fa in qadarta 'alaiha, maka jika mampu kamu 'alaiha, atas ya salasa, fata'allam, maka belajarlah kamu kaifiyatal hadar, akan caranya berhati-hati atau berlindung, min baqiyatiha, dari selain ya salasa, min rub'il muhlikat, dari seperempat al-muhlikat, perkara-perkara yang menghancurkan. Jadi kalau kita bisa berlindung kepada Allah, kita bisa berusaha untuk menyelamatkan hati dan diri kita dari tiga perkara ini, maka yang lain insyaallah lebih mudah. Fa in ajazta an hadhihi, maka jika tak mampu kamu an hadhihi, daripada ini salasa, fa anta an ghairiha ajaz, maka adapun kamu dari selain salasa, ajazu, yaitu lebih tak mampu, lebih lemah. Jadi hasud ini perkara yang paling dibenci oleh Allah, karena orang hasud itu tidak senang atas kebahagiaan orang lain. Ini hakikatnya tidak ridha dengan takdir Allah SWT kepada orang lain. Jadi kita harus ngaji, harus belajar bagaimana caranya kita selamat daripada hasud. Kata Nabi SAW, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat dengki, sifat iri ini, iri, hasud, ini memakan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, a'udzubillah. Seperti halnya api yang melahap kayu bakar. Wala tadunnanna annahu taslamu laka niyatun salihatun fi ta'allumil ilmi wa fi qalbika syai'un min al-hasad wal riya' wal 'ujub. Dan sungguh jangan mengira kamu
Annahu akan sungguhnya perkara taslamu lakaniyatun, selamat bagimu apa niat salihah yang baik, fi ta'allumil ilmi di dalam mencari ilmu atau belajar ilmu. Wa fi qalbika dan yaitu di dalam hatimu syai'un adapun sesuatu minal hasad daripada hasad war riya wal ujub. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sungguh telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatsun muhlikatun." Adapun tiga perkara muhlikatun yaitu perkara-perkara yang menghancurkan. Ini salatun nakirah tapi kalau isim adad tidak apa-apa dijadikan mubtada. Asalnya tidak boleh mubtada dari isim nakirah tapi kalau isim adad tidak apa-apa. Syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsi. Syuhun muta', apa syuhun muta' ini? Pelit yang diikuti. Jangan biarkan kita ini pelit. Pelit itu nafsu. Wa hawan muttaba' dan nafsu yang diikuti sama. Muta' yang ditaati, muttaba' yang diikuti. Wa ijabul mar'i bi nafsih dan ujubnya seseorang dengan dirinya ya mar'i. Artinya ujub, kalau saya bagus, saya lebih bagus daripada orang lain. Kasambuk ke Aban TV. Oh saya terus. Alhamdulillah. Jadi ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, syukurilah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan pernah membusungkan diri kita di depan orang lain. Ingat bahwa hidup ini titipan dari Allah yang harus betul-betul dijalani dengan baik. Seperti halnya badan kita, umur kita, semua ini titipan. Kita bekerja ini, bekerja itu, berusaha supaya sesuai dengan syariat Allah dan sunnah Nabi SAW ini karena titipan itu. Titipan umur, titipan badan, titipan semuanya dari Allah SWT supaya dijalankan sebagaimana mestinya seperti yang telah dianjurkan oleh Allah dan dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita kembali kepada Nabi, gampang semuanya. Ya berat lah yang namanya hidup ini cobaan. Hidup ini cobaan. Amal hasad, adapun hasad, fahuwa mutasya'ibun minasyuhhi. Fa innal bakhila huwa alladhi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi. Walladhi yabkhalu bi ni'matillah subhanahu wa hiya fi khazanati qudratillah ta'ala la fi khizanatihi ala ibadillah ta'ala fasyuhhuhu a'zam. Amal hasad, adapun hasad fahuwa, maka adapun hasad mutasya'ibun yaitu bercabang, minasyuhi daripada pelit. Jadi cabangnya pelit sebenarnya hasud itu. Maka diterangkan oleh Imam Ghazali juga oleh Al-Imam Fudail bin Iyad, ya. Dan seperti yang diterangkan oleh Sayyidina Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau kita di dalam hati kita itu hasud kepada orang lain, misalkan orang lain itu beli mobil baru, kita kok ada perasaan hasud, iri, maka di antara ilaj, di antara caranya, doakan orang itu supaya diberi karunia yang lebih besar lagi oleh Allah SWT. Ini untuk meredam nafsu kita. Jadi ketika orang lain dapat nikmat dari Allah, kita kok iri, maka doakan kepada Allah, ya Allah tambah nikmatmu kepada dia. Maka hati kita, nafsu kita ini akan tunduk dengan sendirinya. Fa innal bakhila huwa alladhi yabkhalu mimma fi yadihi ala ghairi. Maka sungguhnya al-bakhil huwa ya al-bakhil alladhi yabkhalu, yaitu orang yang bakhil, yang pelit, alladhi bima dengan perkara fi yadihi yang ada dalam tangannya bakhil. Atau ladhi ala ghairi, atas selain alladhi atau bakhil. Jadi yang namanya orang pelit, yang dari kalimat bakhil, orang yang tidak mau menginfakkan yang ada di tangannya kepada orang lain, pelit. Walladhi yabkhalu bi ni'matillah subhanahu,
Adapun orang yang pelit ladzi bi nikmatillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa Maha suci Allah, wa hiya hali adapun nikmat fi khizanati qudratillah, yaitu di dalam kekuasaan atau apa namanya, di dalam apa namanya, khizanah ini eh, bahasa yang masuk gitu di dalam ya astagfirullahaladzim, di dalam kekuasaan Allah Ta'ala, dalam apa namanya ya, dalam kawasan kekuasaan Allah Ta'ala, la fi khizanatihi ala ibadillahi ta'ala. Nah, bukan di dalam kekuasaannya ya, alladhi, nah, ala ibadillah, atas hamba-hambanya Allah Ta'ala, fasyuhuhu a'zam. Maka adapun pelitnya ya ladhi a'zam, yaitu apa namanya, lebih besar. Artinya ini syahih, ini bakhil kepada hak orang lain. Jadi kalau bakhil itu sendiri kita sudah paham. Kita punya harta, saya misalkan punya uang 100.000, saya bakhil kepada orang lain, saya nggak ngasih. Tapi ini milik Allah yang sudah diberikan kepada orang lain. Kok kita yang usil, kita yang berat? Oh, ini dalam kekuasaan Allah SWT, kawasan apa namanya, kekayaan Allah SWT yang diberikan kepada hamba-hambanya, kok kita yang usil? Maka asyuh a'zam, lebih tidak benar. Wal hasud huwa alladhi yashukku alaihi in'amullahi subhanahu min khizanati qudrati ala 'abdin min ibadihi. Adapun orang yang hasud, huwa ya hasud, alladhi yashukku, yaitu orang yang berat, alaihi, atas, alladhi in'amullah, apa, memberi nikmatnya Allah Subhanahu, min khizanati qudrati, dari kekayaan atau apa namanya, kekuasaan Allah, ala abdin min ibadi, atas hamba, sebagian dari hamba-hambanya Allah, bimalin, dengan harta, atau ilmin, atau ilmu, atau mahabbatin, atau cinta, fi qulubin nas, di dalam hatinya manusia. Jadi harta atau ilmu itu orang lebih alim daripada kita, terus kita iri. Ngapain iri? Itu sudah pemberian Allah. Kita diberi sedikit, amalkan saja, sudah cukup. Kita ditugaskan oleh Allah hanya belajar saja. Ketika kita punya dua teman lebih cerdas daripada kita, biarkan saja. Tugas kita cuma belajar. Dapat tidak dapat itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia Allah. Kita lebih sedikit dapatnya, amalkan. Kita ini cuma menunaikan tugas. Hidup suruh belajar. Dapat tidak dapat itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak belajar maka dosa. Kalau belajar dapat, alhamdulillah. Belajar tidak dapat, tidak dosa. Au mahabbatin fi qulubin nas, atau ada teman kita yang lebih dicintai banyak orang, kita kok nggak direken-reken oleh orang lain. Kita tidak boleh iri, karena itu juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Takran, canteng natura takran, lamare kolak Gusti Allah. Dan itu cobaan kepada kita. Kita sama-sama belajar ya Allah, kita sama-sama ini ya Allah. Kenapa dia dapat 5, saya dapat 2? Nah, itu terserah Allah dong. Saya dulu al-fakir, waktu di Mekah itu, di antara teman-teman mungkin yang paling bodoh saya. Di antara teman-teman itu yang paling bodoh saya. Saya mencari apa namanya, ternyata banyak jalan untuk mendapatkan barokah, untuk mendapatkan doa guru, itu banyak jalan. Ada teman-teman saya itu dicintai guru karena ilmunya. Ada teman saya dicintai guru itu karena khidmahnya. Ada teman saya yang dicintai oleh guru itu karena dilihat orang ini mukhlis, ikhlas, putih hatinya.
Ada dicintai guru ini karena lucu. Banyak. Jadi itu yang penting kita ada di hati guru. Di hati guru. Karena guru kita itu kalau wali, Allah SWT selalu, kata siapa, kalau tidak keliru kata Sayyidina Imam Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah, bagaimana caranya ketika ada yang bertanya, ya Imam, bagaimana caranya kita supaya dikenal oleh Allah, dekat kepada Allah? Jadilah kamu, kata beliau, di hati gurumu, di hati orang wali. Jadilah kamu di hati wali-walinya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu melihat hatinya orang wali. Siapa tahu ketika melihat hatinya orang wali, kok ada kamu di sana. Nah, itu dia. Jadi kita ini butuh nadrah, butuh apa, nadrahnya orang wali. Kita ini perlu dicintai oleh guru kita. Au haudzin minal hudud, atau bagian daripada bagian-bagian dunia. Pendapatan maksudnya itu. Hatta innahu la yuhibbu zawala anhu, sehingga sungguhnya ya alladhi, hasud ini, la yuhibbu, yaitu sungguh ingin hasud, zawalaha, akan hilangnya nikmat, anhu, dari ya, dari mahsud, dari orang yang di sini apa namanya, abdin, dari abd, kepada abd. Wa lam tahsul lahu, dan walaupun tidak hasil ya nikmat, lahu, bagi alladhi atau hasud. Jadi walaupun tidak didapat, yang penting yang penting hilanglah, sama-sama nggak dapat gitu, istilahnya gitu kan. Itu kan bodoh. Fahada muntahal khubus, maka adapun ini al-hasad muntahal khub, yaitu ujung atau pangkal kejahatan. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat. Adapun hasad, yaitu memakan hasad akan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, seperti yang makan apa, api akan kayu bakar. Naam. Wal hasud wal mu'addab alladhi la yurham. Adapun orang yang hasud, orang irian itu, wa ya hasud al mu'addab, yaitu orang yang disiksa, alladhi la yurham, yang tidak dikasihi ya hasud. Artinya dia menyiksa dirinya tanpa sadar, dan tidak ada orang yang senang, tidak ada orang yang mengasihani. Wala yazalu fi adabin daim, dan tak henti-henti hasud, yaitu dalam siksa yang terus menerus. Fa inna dunya, kenapa dikatakan begitu oleh Imam Ghazali? Kita tidak boleh hasud, kita tidak boleh iri, kita tidak boleh berat hati. Kalau penyakit itu tidak dikeluarkan dari hati kita, maka kita akan tersiksa dengan diri kita sendiri, dengan sifat kita sendiri. Karena dunia tidak akan pernah kosong dari orang yang diberi nikmat oleh Allah. Fa inna dunya la takhlu qattu an khalqin katsir. Maka sungguhnya dunia, yaitu tidak akan kosong dunia, qattu, sama sekali, an khalqin katsir, dari makhluk yang banyak, min aqranihi wa ma'arifihi, daripada teman-temannya yang man, wa ma'arifi, dan orang-orang yang dikenal man, mimman, nyata dari orang, an'amallahu alaihim, yang memberi nikmat siapa Allah, alaihim, atas khalqin katsir, atau aqran wa ma'arif, bi'ilmin, dengan ilmu, au malin, atau harta, au jah, atau pangkat. Fala yazalu fi adabin daim fid dunya ila mautih, maka tidak henti-henti ya hasud, fi adabin daim, yaitu ada disiksa yang terus menerus, fid dunya, di dunia, ila mauti, sampai matinya hasud. A'udzubillah. Wala adabul akhirati asyaddu akbar, dan sungguh adapun siksa akhirat, yaitu lebih dahsyat dan lebih besar. Jangan mau kita ditumpangi penyakit seperti ini, iri. Kalau ada orang, kamu itu kok bodoh, saya ini alim, nasihati saja dia, syukurlah kamu kepada Allah. Ini semua sudah ekolak ben Gusti Allah. Kamu itu beri 10 miki, engkau beri 2, tar apa. Sementara kita sama-sama mencari, kita sama-sama menunaikan tugas at-ta'allum, belajar,
Atau di usaha kamu tuh kok nggak kaya-kaya. Saya ini coba lihat. Saya cuma bekerja setahun sudah dapat 1 juta per bulan. Kamu itu kok per bulan masih dapat 100 ribu. Syukurilah sajalah. Alhamdulillah. Yang penting barokah. Kamu itu kok tetap saja seperti itu dan lain sebagainya. Kadang kita bertemu dengan orang-orang itu. Kita nggak usah marah. Kita nggak usah marah. Syukurilah saja. Bilang kepada mereka, syukurlah saja kamu begitu. Mudah-mudahan kita sama-sama menjadi orang yang soleh. Sudah selesai. Berdoalah yang baik kepada orang yang baik dan kepada orang yang tidak baik sekalipun. Berdoalah yang baik kepada orang yang baik kepada kita atau bahkan kepada orang yang tidak baik kepada kita. Berat memang, berat. Karena mukmin sejati itu adalah orang yang bisa membalas, bukan hanya yang bisa membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi mukmin sejati adalah ketika dilempar dengan ketidakbaikan maka tetap membalas dengan yang baik. Bal la yasilul 'abdu ila haqiqatil iman, bahkan tak sampai siapa hamba kepada hakikatnya iman malam yuhibba li akhi, selagi tidak cinta ya al-'abd kepada saudaranya 'abd, walisairil muslimin dan kepada semua orang Islam, ma akan perkara yuhibbu yang cinta ya 'abd dinafsi kepada dirinya 'abd. Jadi kita belajar mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ini setinggi-tingginya iman. Nabi SAW contohnya, dia selalu mencintai orang lain supaya orang lain selamat. Kadang-kadang orang yang kita cintai untuk keselamatannya, ada yang malah tidak mencintai kita, malah naudzubillah membalas yang tidak baik. Seperti ya, Sayyidina Al-Husain, Al-Imam Al-Azim, cucu Nabi SAW itu, sampai mengatakan, beliau kan inginnya masyarakat rakyat itu tahu agama, ngerti agama, diajarkan jalan yang benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW, seperti yang diajarkan khalifah-khalifah yang 4, seperti yang ada dalam Al-Quran. Karena beliau ulama walaupun masih muda, alim kabir Sayyidina Husain. Tapi malah karena ada unsur kekuasaan dan lain sebagainya, orang-orang malah membenci Sayyidina Husain. Sayyidina Husain yang berusaha sekuat tenaga untuk meluruskan umat malah dibunuh. Malah bukan diancam saja, dibunuh. Sehingga beliau berkata, uridu minhumul hayah wa yuriduna minnil maut. Allah. Aku ingin mereka itu hidup damai dengan Islam, dengan hukum agama, tapi malah mereka menginginkan aku mati. Sehingga Allah SWT menampakkan kepada Sayyidina Husain ketika pas mau perang itu, Sayyidina Husain sempat menangis, ditegur oleh adiknya itu Siti Zainab, kenapa kamu menangis mas? Kamu takut mati? Oh tidak, saya tidak akan pernah takut mati, tapi saya kasihan kepada orang-orang yang mau membunuh saya di depan itu. Saya melihat kobaran api neraka memakan mereka. Itu dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi detik-detik terakhir itu para pejuang seperti beliau radhiyallahu taala masih mencintai orang yang membenci dirinya. Kok bisa seperti itu? Karena hatinya bersih. Karena hatinya bersih. Ingin kita selamat, ingin juga mengajak orang lain selamat. Itu pejuang. Ingin kita selamat, menjauhi maksiat, melakukan banyak taat, dan ingin mengajak orang lain supaya selamat. Karena misi Nabi SAW dan penerus perjuangan Nabi seperti itu. Lain dengan misinya syaitan. Kalau syaitan itu kan memang bagaimana caranya kata syaitan itu supaya sebanyak-banyaknya dapat menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Nabi ya sebaliknya itu. Kita pengikut Nabi bukan yang lain. Bal yambawi ayyusahimal muslimina fis sarra'i wad dharra. Bahkan pantas ayyusahima harus bergabung ya. Yusahima bergabung lah ya maknanya. Yaman al muslimin orang Islam fis sarra' di dalam kebahagiaan wad dharra dan kemudaratan. Artinya bersaham. Ayyusahim ini bersaham. Jadi kita sebagai mukmin pantaslah bersaham, ikut kalau saudara kita sedih-sedih juga, bagaimana solusinya supaya kesedihannya tetap berlalu. Kalau saudara kita senang, kita ikut senang juga, artinya bagaimana cara mensyukuri kesenangan dan kebahagiaan itu.
wal muslimuna kal bunyan karisakoni. Adapun orang Islam yaitu seperti al bunyan wahid, bangunan yang satu, yashuddu ba'daha ba'dan, yang memperkuat ba'dahu apa sebagian ya bunyan akan sebagian yang lain. Wa kal jasadil wahid, dan seperti jasad yang satu, idza ishtaka minhu udwun, jika sakit minhu dari ya wahid atau jasad, udwun apa satu anggota, ishtaka sairul jasad maka sakit apa semua jasad. Coba tangan kita sakit, colok sakit juga, kaki sakit sebetulnya. Fa in kunta la tusadifu hadha min qalbik, maka jika ada kamu yaitu tidak menemukan kamu hada akan ini fi qalbika dalam hatimu, fashtighaluka bi talabil makhlas anil halak ahammu min ishtighalika bi nawadiril furu' wa ilmil khusumat. Fashtighaluka maka adapun kesibukanmu bi talabil makhlas dengan mencari jalan keluar, anil halak dari kehancuran, ahammu yaitu lebih penting, min istighalika dari kesibukanmu, binawadiril furu' dengan ilmu furu' yang langka, dengan langka-langkanya ilmu furu', wa ilmil khusumat, dan ilmu al khusumat. Jadi al khusumat ya ini yang dimaksud adalah ilmu-ilmu perdebatan fikih, khusumat ini. Jadi kita memang kata Imam Ghazali, kita ini diajarkan tidak hanya belajar fikih tapi juga tasawuf. Harus belajar tasawuf karena fikih tanpa tasawuf ini hanya bisa-bisa dijadikan alat untuk naudzubillah mencari dunia dan lain sebagainya. Tapi kalau belajar tasawuf, fikih tasawuf, maka hidup kita akan tertata ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa amar riya wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.